Kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Selamat menonton, enjoy! Sebelumnya, ini ada yang mau lewat nih, ada iklan. Belum apa? Oh, kita belum punya sponsor. Jadi kita sponsor. Gak jadi sponsor. Bentar lagi banyak Pak itu. Oh ya. Dalam hati saya lebaran kedua nyampe. Udah dong. Habis-habis itu. Luar biasa. Channel Ganang. Giliran perahu saya ini. Perahu nih. Jadi Apa nih? Ada apa dengan perahu? Oli, saat itu kan ya kita menuju udah lokasi penyeberangan. Oke. Udah di H-1 udah pada tegang lah dengar harus nyebrang. Terus infonya di situ memang ada buaya. Buaya. Meskipun kita Buaya ketemu buaya. Seru ini. kita biasa udah mantap di kalau wanita kasih titel kita nih kan selalu buaya darat lah ya. Begitu buaya darat ketemu buaya air tetap aja Gakur. getar aku Beda alam, sakur Pak. Nah jadi udah nyampe lah di dermaga itu. Wah terus malam itu sempat juga dari masing-masing lokasi itu ada yang menceritakan nanti agak gede loh kapalnya. Wah di situ agak tenang. Kapal gede dong. Agak gede. Muatannya sekitar 20 orang. Wah udah berarti ada atap. 20 orang kalau saya 20 orang. 16 lah. Terus agak semangat tuh Pak. Tenang dah. Udah tenang. Udahlah buka pintu turun di dermaga. Terus kok dari pelabuhan mana? Saya lihat cuma tanker gede kan. Wah, nggak mungkin naik ini. Nah itu makanya Pak, tanker gede. Ini buat Sebelahnya pas ada kapal nah, juga pas Pak. sebelahnya ada kapal juga. Ternyata bukan juga. Takut, ada takut. Oh, ditakut. Oke. Tenang tuh Pak. Siapa yang mengiring kita mengiring ngantar ternyata di pelabuhan yang bagus, ternyata ke pojok kita. Kita ke sana ke pojok, kok ke arah sawit terus. Langsung Nggak enak. enak gitu. Terus nggak kelihatan. Udah makin pinggir, ya sandal jepit ada. Perahunya selebar sandal jepit Pak. Menurut saya udah itu kayak sandal jepit terapung gitu. Apa namanya kalau pro kecil itu? Keting-ting ada yang nyebut dompeng ya. Apalagi istilahnya tuh banyak lah. Keminting. Itu buat berapa orang gitu? Kalau melihat dari perahu itu waktu itu paling Kapasitasnya cuma 4 nih. Iya, Kita itu kan orang kita paksain Pak. Sebenarnya paksain. 6 ini udah 6 rombongan. Ada lagi rombongan lainnya. Ada ini pas bareng sama orang ini. Yang Humas. Kebetulan Belum bawa sound system. Iya. Ada bawa tas. Bawa tas sudah Nggak pasti. kejerit itu perahu. Itulah Pak. Itu Itu udah air. begitu ngelihat tuh. Nyali langsung drop. Nyali buaya hilang. Nyari buaya hilang. Itu masih bisa ngomong-ngomong gitu, Bang. Masih bisa bercanda dikit. Siapa yang duluan? Duluan. Maksudnya siapa yang duluan kan? Aman gak sampai sana? Gitu udah. Akhirnya saya nyuruh Pak Wong udah duluan gitu. Ini udah duluan Pak Joko. Terus maksud saya berharap yang keduanya aja yang terakhir. Udah perahu Kok gak ada yang mau lagi? Memastikan gitu. Pak Wong langsung Parama. Udah. Udah ada pilihan lagi ya Pak. Yang lain udah menunggu. Ke belakang semua kan. Udah saya turun. Udah tak. Wah, tangan udah nempel ke air. Ini udah harus bersila, nggak bisa gerak lagi, udah kiri kanan. Kalau kita gerak-gerak kan goyang. Kita sudah jalan gitu, kok nggak ada bunyi mesin apa-apa ya, padahal ada mesin. Jika Ternyata digayung. Waduh. Ini dalam hati saya lebaran kedua nyampe. Lebaran kedua nih nyampe. Terus udah, udah lama udah ngelewatin kapal gede, baru dihidupin Pak. Oh, masih terngiang suaranya. Kenapa dia nggak langsung aja dihidupin? Nah, nggak tahu tuh Pak, mungkin takut nyangkut Ya, kali ya. bayarnya baru DP kali. Terus di situ juga siapa ya Pak sewa? Enggak, 10 menit doang gitu kan. Ternyata 10 menit itu baru jarak buat muter aja. sampai nih. Tuh
ternyata makin luas. Wah, udah makin hening Pak itu Pak. Itu udah Tapi nggak ada ini kan ombaknya gitu nggak Untungnya besar. tenang. ada kalau kalau Lantai, papasan lantai. ya, papasan yang kecil. Oh, Itu berasa banget, Pak. Ya, gelombangnya apa? Oh, nggak kebayang kalau tanker itu yang lewat. Tuh di bawah. Baru yang kecil aja udah goyangnya gini. Berapa lama nyampenya? 20 menitan ya. 20 menitan Pak. Tapi lumayan dekat. 22,2/3 lah Pak. 20 menit tuh. Bertiganya susah. Iya. 20 menit itu berasa kayak 2 kali lebaran nggak? Iya Pak. Bang Nah, Toh, iya. masalahnya yang tegangnya itu Pak, mau dalam hati itu kan mau kayak 20 menit, 10 menit tapi Iya. namanya di atas air begini. Iya. Udah Buaya depan. Iya, makanya buaya tuh Ketemu buaya gitu loh. Saudara. saya cuma dalam hati begitu udah di darat baru bisa ngobrol. Dalam hati itu maksudnya, wah ini kita kan sering nonton film-film Iya. buaya. Udah hancur, pikiran udah kacau Pak, ya. Berantakan itu jadi Kebayang deh film-film tuh iya ya. Krokodil itu. dia kan bisa gini kan Pak. Buntutnya juga bisa gini ya. Bisa Pantasan dia aja. Iya, baru saya paling depan Pak. Sampai pulang tuh paling depan saya. Cuman gini cek kaki papa, papa. Oh, sorry. Kan udah nggak bisa gerak lagi kan, sepatu boot semua kita. Nah, terus yang di pikiran saya kan, cuman saya nggak ngomong karena saking tegangnya semua, udah hening lah pokoknya itu. Kebayang kalau kan buaya tuh lompat sedikit sedangkan jarak ini kita cuman aduh bener-bener Sama yang megang tangan. pinggiran perahu ini Langsung yang di air. Jadi saya mau pegang iya Hilang jaringnya. langsung begini aja udah. Jaringnya dijilat buaya. Kan ini dijilat. Enak banget ini dah pinggir. Jadi pikirannya saya bilang ini dalam hati buaya ini paling ketawa di bawah. Lu ngapain? Gua tiup aja jatuh lu. Ya buaya tahu nggak? Di bawah buaya lagi rapat. Lagi rapat. Itu pada ketakutan. Biarin aja kita kasih kesempatan. Mereka meeting di bawah Pak. Mereka mau sosialisasi kasih. Buaya juga tahu Pak. Buaya tahu lah siapa yang Mereka mau lagi ada tugas ya. mulia gitu kan. Benar. Jadi mereka nggak ada mengganggu. Nggak bakal ganggu lah ya. Dan mereka nggak, Oke. alhamdulillah tidak menampakkan diri juga ya. Ada pasti Ah, baliknya itu Pak. pulangnya. Oh iya. Pulangnya. Oh, udah selesai dengan Dan itu pun menampakkan udah mau dekat ya Pak ya. Udah mau dekat. Udah kelihatan kapal gede lah itu. Tetep aja pegang. Hiburan sedikit Pak, hiburan. Cuma kan tetap rasa jauh Pak ya. Oh, Kalau iya sudah lah. dia nongol gitu. selama belum jatuh daratan mah masih belum selamat. Makanya, aduh cepet dong. Dalam hati ini sudah Habis itu nongol. ada cerita surat jangan lupa ya. Belum nyampe Oh lagi. iya, sudah. Nah itu udah tadi kita nyampe ya, udah nyampe, udah lega, udah nyampe naik ke dermaga itu pelabuhan. Wah baru dah cerita semua. Wah, macam-macam ayat Wah, Pak. gitu ya? Jadi ada yang baca Pancasila, ada yang lupa kan, lupa baca ayat. Ada yang nyanyi Garuda Pancasila dalam hati. Pembukaan undang-undang Begitu semua kan, kan. hafal. Yang biasanya nggak hafal jadi hafal. Itu janji lagi Indonesia Raya udah habis 3 kali itu. Oh, duh. Nah itulah Pak Oh, sebenarnya. luar biasa. Jadi tantangannya itu bukan hanya satu kita bisa terpapar, Iya, betul. ya kan. Kedua mungkin ada kesulitan alam yang kita Betul. lewati gitu. Sampai di laut juga, di air juga masih ada bahayanya ya. Iya. Pulangnya masih ada lagi Pak Masih ada lanjutannya. bahaya. Ya pas pulangnya Banyak bahayanya. apes lagi juga ya. Apes ya. Pas yang udah ketemu anak buaya itu, udah makin Bapaknya tegang kan. bapaknya. Nah itu jangan berharap tuh. Terus ada anak buaya kan. Karena yang belakang itu anaknya. Udah dalam hati saya bentar lagi bapak mamanya Mamanya keluar. biasanya tuh. Takutnya bapak mamanya keluar kan. Biasanya Lama udah tuh. nyampe. Begitu udah nyampe alhamdulillah lah, udah tenang. Jarak ke bodi kapal Masih gede ada udah. gitu ya. Heeh. Terus saya lihat ke depan, loh, kemana dermaga kemarin? Kok tinggi banget, ternyata kita sampai di situ surut Pak, lagi surut. Nggak bisa ya. Iya. Nah, terus si siapa? Si yang bawa Yusuf, rompengnya ini. Yusuf namanya. Siapa Pak? Yusuf. Iya, Driver lah. Yusuf, tapi nggak ada kalanya ya. Nyampe, ya begitu nyampe, ternyata kita disandarkan di pinggir ban. Tongkang. Tongkang itu Pak. Tongkang. Takut. Jadi turunnya Nyebrangin tongkang. iya naik ban Manjat. Pak. Perjuangan lagi karena Bawa son. dermaga itu tadinya rendah Tinggi. jadi segitu Jadi tinggi. terus Terus air surut. bener, terus tanah udah Pak tinggi, tanahnya tinggi juga. ada buaya pada Lumpur. pada nih berjemur enggak? Alhamdulillah pas nggak ada Pak.
Itu Biasanya kalau suruh tuh berjemur. Iya, Nah, tadi makanya yang anak tadi yang anaknya itu ibunya Pak, di bawah itu. mungkin ibunya lagi di bawah, masih biarin jangan Jangan nongol dulu. jangan nongol dulu, kasihan itu. Tim sosialisasi Jadi kasihan jadi ganggulan sama. jangan mereka tugas mulia terus itu. Oke. Terus naik ban Pak. Udah dong, habis itu. Nanti cerita masalah kapal ini Iya. kita akan lanjut di 4 episode yang Betul Pak. Saya sudah planning 4 hari cerita ini Pak. Jadi paling nggak kita tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kemudian tugasnya juga tugasnya sebenarnya sih nggak berat, cuma memberikan penyadaran, mengedukasi gitu kan. Menyentuh lah. Justru pada saat prosesnya yang luar biasa. Iya, Pak. Betul. Tantangan-tantangan itu adanya di prosesnya. Nah, Pak Joko, Siap. apa pengalamannya nih yang berkesan selama mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Pengalaman yang berkesan. Wah, luar biasa. Sudah ya? Sudah kah? Belum. Ini begini kalau podcast nggak ada iklan begini nih bercanda dulu. Siap. Interesting ya. Kalau interesting bahasa interesting karena kita ketertarikan ya Pak. Ternyata hal yang luar biasa itu di luar daripada yang bisa kita lihat setiap hari di sini. Ternyata di luar sana perjuangan mereka sangat luar biasa dan itu merupakan usaha keras bagi mereka. Dan itu hari-hari mereka ya. Hari-hari naik gunung tadi seperti Bapak katakan Gila. itu. Bertempur, badai, hujan, naik gunung dan jangka lama perjalanan waktu juga mereka tidak dekat gitu kan. Cuman yang paling berkesan ini kita dapat berjumpa keluarga besar lah, keluarga banyak Ya. gitu kan, memperpanjang umur. Itulah keluarga kita di perusahaannya. Luar biasa. Udah berapa menit? Slawi. Wah, selalu. Selangkung. Gampang. Gimana Mas? Kesannya Pak? Apa Pak? Builder. Sama itu tadi Pak, kurang lebih kan kita harus berjuang tiap pagi bangun buat ini ngedukasi, buat sosialisasi ke orang-orang yang ada di dalam pelosok itu Pak, yang rela bekerja di pelosok, meluruskan nih apa yang berita-berita yang beredar di sana. Benar-benar jahat berita-berita itu Pak ya, sampai orang-orang yang di dalam sana kurang peduli dengan prokes, jadi mereka tahu, jadi mereka bisa. Tadi juga sosialisasi di sana ya. Iya Pak. Artinya mungkin dari Pemda setempat kurang. Kadang Bahkan mungkin informasinya kurang nggak masuk, yang Nggak masuk masuk. malah hoaxnya aja Pak, Iya. yang mati setelah divaksin, yang Iya, apa betul. itu. Jadi kita bisa. jadi karena nggak ada yang menyentuh mereka, justru mereka lebih terpengaruh pada hoax gitu ya. Iya, Pak, benar. Sehingga mereka nggak mau divaksin, nggak mau ini. Itulah. Saya pikir cuma di berita-berita aja itu. Itu nyampe malah ke pelosok, malah nyampe yang kayak gitu, malah Nyampe. faktanya ini yang mereka jarang-jarang tahu. Tenaga vaksin malah nggak nyampe sana ya. Hoaxnya malah nyampe ya. Hoax Hoax luar biasa. Keren hoax. Lebih cepat. Ya kita Oke. bisa ngelurusin itulah, kita jadi senang lah, mereka lebih senang dengan bertemu langsung dengan kita kan, merasa diperdulikan langsung oleh manajemen kan. Benar. Jadi kehadiran kita banyak manfaatnya buat mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Chandra. Pak Chandra. Pak Chandra gimana Pak Chandra? Kalau saya Pak pengalamannya nggak banyak sih Pak, cuman Dikit ya. Iya. Duit ya. Bareng kan nggak sih? Yang lain banyak pengalamannya. Jangan datang terakhir nih. Silakan aja. Kalau saya dikit nambah ilmu untuk saya Pak. Oh, berarti dia pengalaman nih. Cak. Nambah Saya- ini. saya dikit. berharapnya makin banyak Pak. Oh, kan belum selesai, masih ada lagi kan sosialisasi. Masih ada. Jangan khawatir, masih ada lagi. Jadi Gimana Pak? kalau untuk proses pembelajaran saya tampil di depan orang banyak dengan latar belakang mereka kan pasti berbeda-beda kan. Benar. Nah, jadi saya menyampaikan hal-hal yang penting, yang pesan dari manajemen yang diamanahkan sama kami untuk selalu jaga kesehatan karyawan kita semuanya. Bahwasanya manajemen kita peduli dan sangat sayang sama karyawannya semua. Peduli ya. Oke, baik. Nah, harapannya dengan teman-teman Sony melakukan sosialisasi itu apa? Baik ke
karyawan kita atau mungkin ke pemerintah daerah gitu ya, apa kira-kira? Pak mungkin bisa mewakili. Oke, baik. Kalau harapan kita dari kita tim ini adalah mudah-mudahan karyawan lebih paham bahwa memang COVID ini sangat berbahaya. Salah satu pencegahannya adalah dengan disiplin protokol kesehatan. Yang kedua, ketika ada jadwal vaksin, segeralah vaksin sesuai dengan arahan dari pemerintah, yaitu 2 kali vaksin supaya antibodi kita lebih kebal terhadap penyakit yang sangat-sangat berbahaya ini. Nah, kalau harapan pemerintah, di pelosok-pelosok sana cukup banyak sekali kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang masih belum memahami secara detail terkait dengan COVID-19 ini. Karena faktanya yang kami temui lebih dari 6.000 orang ini adalah mereka lebih percaya apa yang kata tetangga, apa yang kata media sosial. Bahkan ketika kami berdiri pun ada yang langsung terang-terang menolak, saya nggak mau vaksin. Wow. Karena kata tetangga saya lihat, saya baca, saya nonton, itulah alasan mereka. Dan itulah hampir setiap hari kami temui, itu yang sudah kami luruskan. Jadi benar-benar kemakan hoax ya. Sangat kemakan hoaxnya. Oke. Nah. Jadi kita tadi udah dengar bahwa kondisi real saudara-saudara kita, terutama yang di pedalaman yang mungkin tidak terjangkau atau sulit dijangkau, itu masih betul-betul butuh perhatian. Butuh perhatian dari siapa? Apa hanya dari pemerintah? Enggak. Kita semua. Ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang ada di situ. Ya ayo bergerak sama-sama. Karena pandemi ini menimpa kita semua, dia nggak milih-milih. Apakah itu menimpanya hanya masyarakat kelas bawah, menengah, enggak, semuanya. Jadi kalau nggak kita keroyok sama-sama, ini nggak akan pernah selesai. Memang lebih mudah menyalah-nyalahkan pemerintah atas kekurangan ini, tapi jangan pernah lupa bahwa pemerintah juga berusaha. Pemerintah berusaha, perusahaan-perusahaan berusaha, masyarakatnya juga mau menjaga prokes, jangan mendengarkan hoax. Insya Allah pandemi ini akan cepat selesai. Kita berharapnya begitu. Dan ini belum selesai ya, tugas ini belum ya? Belum. Masih ada seri berikutnya nih. Minggu depan kita lanjut lagi. Minggu depan rencana kemana? Wilayah mana ini? Wilayah masih ada tanah sekitaran Tanah Bumbung. Jadi grup, salah satu grup dari perusahaan juga. Oke. Agak keluar Tanah Bumbung ya. ya. Tanah Bumbung dikit. Oke. Jadi sahabat-sahabat podcast Kanal, bahwa mungkin mereka bukan orang-orang yang luar biasa. Masih banyak orang di sana yang luar biasa, yang melakukan pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi apa yang mereka lakukan sekarang ini, itu ternyata sangat-sangat bermanfaat dan berguna di wilayah-wilayah justru ada di pedalaman sana. Dan tantangan yang mereka hadapi ini nggak gampang. Kita lihat tadi bahayanya luar biasa, proses panjang penuh dengan bahaya. Jadi saya pikir kita berdoa sama-sama pandemi cepat selesai, ya kan? Teman-teman semua bisa kembali lagi ke keluarga masing-masing. Kalau boleh minta teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya kan? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi mereka semua, tugasnya lancar, ya kan? Dan sekali lagi pandemi cepat selesai. Oke? Tepuk pramuka. Dua kali ya. Saya dengar orangnya pancingnya gitu tepuk pramuka. Itulah kelebihannya pramuka. Sampai pelosok orang tahu apa itu tepuk pramuka. Top pramuka itu. Sekolah pun tahu Pak. Ya sekolah pun tahu. Salam pramuka. Salam pramuka. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kanal. Wow. Channel Kanal.